Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian senantiasa selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk melanjutkan materi pembelajaran berikutnya. Video pembelajaran kali ini terkait dengan materi yang masih sama, yakni melanjutkan materi yang sebelumnya, bab ketiga tentang pelaksanaan pemerintah sesuai good governance. Jika sebelumnya kita telah mempelajari penyelenggaraan pemerintah yang baik atau good governance, serta dampak pemerintah yang tidak transparan dan upaya mengatasinya, di pembelajaran kali ini kita akan menyampaikan upaya mewujudkan good governance, yakni materi terakhir di bab ini sebelum kalian melaksanakan penilaian tengah semester. Perlu diketahui bersama, untuk mewujudkan good governance tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Kerjasama dari berbagai pihak dan perubahan dalam setiap sendi kehidupan akan mendorong pemerintahan menuju good governance yang dicita-citakan. Pada mulanya, pemerintah yang pada awalnya baik, suatu saat bisa berubah menjadi pemerintahan yang cenderung korup dan tertutup karena semuanya tergantung pelaksanaannya. Oleh karena itu, agar pemerintahan tetap mempertahankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, diperlukan upaya-upaya untuk mencegahnya. Nah, sedangkan upaya untuk pencegahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan ada beberapa. Yang pertama, yakni pemerintah dan pejabat publik perlu dilakukan pengawasan yang melekat oleh aparat berwenang seperti DPR dan masyarakat luas. Jadi ada kontrol langsung selain dari aparat yang berwenang yang bertugas untuk mengawasi penyelenggara pemerintah, DPR sebagai perwakilan rakyat, masyarakat pun juga harus aktif dalam mengontrol apa yang dikerjakan, apa yang diselenggarakan oleh pejabat-pejabat publik dalam melaksanakan pemerintahannya. Upaya pencegahan yang kedua, yakni mengefektifkan peran dan fungsi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, para hakim, serta KPK. Jadi, tugas-tugas yang diberikan oleh kepolisian, kejaksaan, para hakim, serta KPK tidak hanya tertulis pada peraturannya saja, tetapi peran dan fungsinya harus diefektifkan semaksimal mungkin agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Upaya pencegahan yang ketiga, pembekalan secara intensif dan sistematis terhadap aparatur pemerintah dan pejabat publik dalam hal nilai-nilai agama dan sosial budaya. Jadi sebelum pejabat publik menjadi dipilih oleh masyarakat, perlu adanya pembekalan terkait nilai-nilai dasar tentang agama dan sosial budaya agar pelaksanaannya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Upaya pencegahan yang ketiga, menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Jadi hukum harus ditegakkan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi kepada aparat-aparat pejabat pemerintah, harus juga menerapkan supremasi hukum atau melaksanakan peraturan perundang-undangan, serta harus menghormati, memperhatikan hak asasi masyarakat dalam melaksanakan hukum yang telah dibuatnya. Upaya pencegahan yang kelima, yakni mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, demokratis sesuai hukum dan pemerintahan. Serta upaya pencegahan yang terakhir, yakni meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara antara pemerintah, pejabat, masyarakat. Harus ada hubungan kerjasama yang baik dalam upaya-upaya pencegahan terhadap penyelenggara pemerintah yang tidak transparan. Ini merupakan hal-hal yang perlu dilakukan agar pemerintahan tetap menjadi pemerintahan yang baik dan transparan atau sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Selanjutnya, bagaimana upaya untuk mewujudkan good governance?
Pada dasarnya, membangun good governance adalah mengubah cara kerja negara, membuat pemerintahan yang akuntabel atau bertanggung jawab, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara yang cakap untuk berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Jadi pemerintahannya harus pemerintahan yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang diselenggarakan, kemudian membangun kinerja dengan pelaku-pelaku di luar negara dengan baik. Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik atau good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan langkah-langkah mewujudkannya yakni penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, kemandirian lembaga peradilan yang tidak terintimidasi atau tidak dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lain dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang ketiga, aparatur pemerintahan yang profesional dan penuh integritas, masyarakat madani yang kuat dan partisipatif, dan yang terakhir, penguatan upaya otonomi daerah. Langkah-langkah ini jika semuanya bisa dilakukan dengan baik, tentu akan mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Nah, ini merupakan materi terakhir dari bab ketiga tentang good governance. Semoga bisa dipahami. Untuk minggu depan sudah mulai adanya penilaian tengah semester untuk kisi-kisi yang bisa dipelajari dari materi PPKN kelas 3. Kalian pelajari materi bab 1 sampai bab ketiga, yakni bab 1 terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, mulai dari mempelajari makna hak, kewajiban warga negara, kemudian substansi hak dan kewajiban warga negara, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang ada di lingkungan kita, serta bagaimana upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelajari juga bab kedua terkait perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian, seperti konsep perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, kemudian peran lembaga-lembaga penegak hukum, serta dinamika pelanggaran hukum. Serta yang terakhir dipelajari bab ketiga terkait pelaksanaan pemerintah sesuai good governance, prinsip-prinsipnya apa saja, dampaknya seperti apa, upaya mewujudkannya seperti apa, itu yang perlu dipelajari. Selain mempelajari materi-materi ini, kalian juga bisa mempelajari soal-soal yang sudah saya berikan sebelumnya. Insya Allah itu yang nanti keluar. Semoga ujiannya bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih, saya akhiri sekian. Tetap semangat belajar dan salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.